Minasan, konnichiwa, halo minasan, terima kasih sudah klik video ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah follow terima kasih banyak, yang belum follow silahkan di follow untuk belajar bahasa Jepang dari nol, dari yang nggak bisa sama sekali. Mudah-mudahan video-video yang kita buat bisa membantu minasan dalam belajar secara otodidak ya minasan. Dan setelah sebelumnya di episode kemarin gitu kita bahas tentang aisatsu alias salam dalam bahasa Jepang seperti ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, oyasuminasai, itekimasu, iteirashai, dan lain sebagainya. Kalau penasaran lihat video sebelumnya ya minasan. Kali ini kita akan belajar tentang banyak hal yang menarik minasan, tapi gampang, ringan-ringan aja kita belajarnya ya minasan. Dan di episode kali ini kita akan belajar tentang tipikal lidah orang Jepang. Oke, tipikal lidah orang Jepang. Contohnya gini, minasan, saya sebagai orang Sunda nih ya, biasanya orang Sunda itu punya stigma gitu, nggak bisa ngomong huruf F katanya gitu, padahal itu fitnah. Minasan, kita orang Sunda fleksibel, relatif itu mah ya minasan. Seperti itu. Jadi, orang Sunda kebanyakan nggak bisa ngomong huruf F katanya, tapi ya saya sendiri sih bisa gitu. Meskipun ya sama, orang Jepang juga mungkin ada yang bisa, tapi kebanyakannya nggak bisa gitu ya minasan. Pertama, orang Jepang itu nggak bisa ngomong huruf L. Huruf L ya minasan. Contohnya, nama saya Lukman itu nggak bisa, jarang jelas sebagai Lukman, tapi Ru jadinya. Kalau ada huruf L, biasanya orang Jepang jadi R, misalnya lapar jadi rapar gitu misalnya. Contoh nama saya Lukman jadinya Rukman kayak gitu minasan. Oke. Terus internasional misalkan internasionaru jadinya kayak gitu. Terus apalagi ya? Gasolin ya, gasolin misalnya, contoh gasolin itu kan bahan bakar ya, jadinya gasoring kayak gitu. Intinya orang Jepang itu nggak bisa ngomong huruf L, makanya bahasa Jepangnya hotel itu adalah hoteru, hoteru kayak gitu misalnya, hotel L-nya itu di hoteru. Itu yang pertama, nggak bisa ngomong huruf L. Yang berikutnya, orang Jepang itu nggak bisa ngucapin konsonan mati selain huruf N. Konsonan mati selain huruf N. Kayak gitu minasannya. Jadi N aja konsonan mati bisanya. Nah sisanya itu biasanya dipantulkan minasan. Oke. Contohnya nama saya nih, nama saya lagi Lukman. Nama saya Lukman. K-nya kan huruf konsonan mati. Nih orang Jepang jarang. Makanya nama panggilan saya dalam bahasa Jepang itu adalah Ru ku. Nah, ru-nya karena L nggak bisa ngomong huruf K jadi ru. K yang matinya jadi ku. Ru ku mang. Ru ku mang. Dan N matinya bisa. Tapi N matinya juga nggak dibaca jelas N. Tapi dibaca jelas, dibacanya eng. Kalau huruf Arab atau bahasa Arab itu kayak ikhfa gitu. Misalnya kayak ikhfa gitu. Ru ku mang. Jadinya gitu. Nama saya Lukman yang bagus ini jadi Rukumang. Misalnya kayak gitu des. Oke. Yang pertama tadi nggak bisa ngomong huruf L, yang kedua nggak bisa ngomong huruf konsonan mati selain N. Nah, berikutnya, konsonan mati itu kayak gimana cara mantulinnya? Oke, cara mantulin huruf konsonan mati itu adalah ke U. Kalau ada K mati jadi ku, kalau L mati jadi ru, hotel, hotel, L-nya mati kan jadi hoteru, kayak gitu minasan. Seperti itu. Cara mantulinnya adalah ke vokal U-nya, kecuali huruf T dan D, minasan. Oke, kecuali huruf T dan D, dia mantulinnya ke O, minasan. Seperti itu, oke. Contohnya, tomat. Tomat jadi tomato, kayak gitu, minasan. Contoh lagi, klip, misalnya klip, jadinya K-nya mati kan jadi ku. Li-nya jadi ri. P-nya mati jadi pu, kuripu, kuripu. Nah, kuripu. K matinya jadi ku, li-nya jadi ri, P matinya jadi pu. Kayak gitu, kuripu. Kayak gitu, minasan. Oke. Bis, bas, bas dalam bahasa Jepang bas. Nah, orang Jepang bilangnya basu. Kayak gitu, minasan. Jadi, huruf S mati itu jadi su, gitu. Minasan. Terus kalau kecuali ya dipantulinya ke huruf U, tapi kecuali huruf T dan huruf D, ada tomat jadinya tomato. Terus apa lagi ya?
Kaito Kid. Nah, ada kan kalau dalam ini, maaf yang nggak pakai skrip, jadi misalnya contohnya Kaito Kid. Kaito Kid dalam Kaito Kid. Kaito Kid itu artinya adalah anak yang terbang dengan kite, dengan layang-layang, atau salah satu tokoh dalam detektif Conan namanya Kite Kid gitu ya. Makanya orang Jepang kite-nya jadi Kaito karena T-nya mati, Kaito. Kid-nya itu jadi Kiddo kayak gitu, misalnya Kaito Kiddo kayak gitu. Seperti itu minasan ya. Oke, gampang ya. Pertama, nggak bisa ngomong huruf L. Yang kedua, nggak bisa ngomong huruf konsonan mati selain huruf N. Terus konsonan matinya dipantulkan ke huruf U semua, kecuali huruf T dan D mati, jatuhnya dipantulin ke O. To jadi to dan do. Contohnya ada Indro itu juga Indoro namanya. Jadi kalau ada teman-teman yang minasang yang punya namanya Indro atau Indra, jadinya bukan Indura tapi Indora. Indoro kayak gitu minasang. Terus kalau yang putri biasanya jadi putori kayak gitu, putori sang. Seperti itu des minasang, gampang ya. Dan berikutnya, supaya padat materinya minasang, di episode kali ini juga akan bahas tentang setelah nama orang kita pakai sang. Sang ini artinya adalah tuan, nyonya, kakak, om, dan seterusnya itu pakai sang. Pak, Bu, Mbak, Kak itu pakai sang. Contoh, misalkan nama saya Lukman, minasang manggil saya Rukumang sang gitu ya. Nggak boleh nih kita memanggil nama kita Watashi wa Rukumang sang des, nggak bisa gitu minasang. Ini hanya panggilan hormat kepada orang lain atau kepada orang yang sedang kita bicarakan. Jadi kalau ada namanya Putri jadi Putori sang. Kalau ada yang namanya Indra, Indora sang. Tinggal nambahin sang di balik nama orang. Kayak gitu minasang. Oke, berikutnya lagi, nah ada julukan senpai. Senpai sebetulnya tulisannya adalah senpai, cuman sama seperti ya mungkin lebih ke sunatullah. Apa ya sunatullah itu ya, apa udah jadi jati diri manusia ya. Kalau huruf N ketemu P itu jadi M gitu menasangnya. Senpai. Nah, senpai ini adalah julukan untuk senior gitu ya. Menasang kalau ada senior kita, misalkan senior kita namanya Rio, berarti Rio senpai. Kayak gitu, jangan kebalik ya, senpai Rio. Ya, jangan, minasang. Jadi namanya dulu baru jabatannya, senpai. Gitu. Terus misalkan ada sensei. Contoh, Rukumang sensei. Bukan sensei Rukumang, tapi Rukumang sensei. Namanya dulu baru dikasih sensei. Terus jangan kebiasaan manggil sensei dengan sei, mau kemana? Sen, mau kemana? Jangan ya, minasang. Jadi artinya, jadi bingung juga ya, minasang. Kebiasaan kan kayak gitu ya. Pak. Nah, itu kan singkatan dari bapak gitu. Dan orang Jepang itu kalau bisa, kalau kita belajar bahasa Jepang jangan disingkat-singkat. Sen mau kemana? Pai mau kemana gitu ya. Sei mau kemana gitu. Oke, itu sih gimana ya? Tidak ada dalam bahasa Jepang dan jangan dibiasakan kayak gitu menasang. Oke. Nah, gitu. Di balik nama orang yang kita kenal, orang yang apa-apa gitu ya, misalkan itu tinggal namanya siapa, tambahin sang. Terus kalau misalkan ada senior kita, contoh ketika kita masuk LPK, ada orang yang udah belajar sebelumnya, kita baru masuk, berarti teman-teman yang belajar itu adalah senpai kita. Makanya namanya siapa? Rio, misalkan Rio senpai, misalkan Dani senpai, kayak gitu. Terus yang ngajarin kita bahasa Jepang itu siapa? Nah, namanya siapa? Dikasih sensei. Contoh Rukumang sensei. Contohnya Sara sensei, Muti sensei, dan lain sebagainya. Minasang, kayak gitu ya. Di episode kali ini, itu aja minasang yang kita bahas kali ini adalah tadi tipikal lidah orang Jepang, terus cara nyebut ya, orang tuh dengan seperti apa, kayak gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat minasang. Saya ucapkan terima kasih, Saigo Made, Mite Kurete, Arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan akhir kata wassalamualaikum, bye-bye, hanopis.